bosku, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di A4 Otomotif dengan saya Anwar. Nah, saya kembali lagi berada di Saudagar Utama Motor yang ada di Makassar, Jalan Lantodeng Pasewang. Di sini ada banyak sekali mobil-mobil yang dipasarkan, termasuk yang pernah kita review ada Porsche, lalu kemudian ada Mini Cooper, Mercedes-Benz, BMW dan seterusnya, hingga ke mobil-mobil sekelas Honda BR-V, Honda Brio bahkan, atau mobil-mobil LCGC lainnya ada dipasarkan di sini. Nah, kali ini yang akan saya tunjukkan ke kalian semua adalah mobil persis yang ada di belakang saya. Ini adalah Toyota CHR bekas yang harganya itu cukup menarik. Akan saya sampaikan di kelanjutan video ini, so ikuti terus video ini sampai habis. Nah, buat kalian yang baru menemukan channel ini, jangan lupa di pojokan sebelah kanan bawah ada tombol subscribe, berikut tombol loncengnya, jangan lupa itu ditekan, ada gambar jempol ke atas seperti ini, jangan lupa ditekan juga. Lalu kemudian tuliskan sesuatu di kolom komentar yang ada di bawah kalau ada yang ingin kalian tambahkan. Jangan lupa video ini di-share ke teman-teman yang lainnya, siapa tahu ada yang butuh informasi tentang mobil-mobil bekas recommended, mobil supercar recommended yang dipasarkan di sini. So, ikuti terus video ini sampai habis. Nah, teman-teman sekalian, seperti yang saya sebutkan di opening tadi, ini adalah Toyota CHR yang dipasarkan di salah satu showroom mobil bekas terbesar yang ada di Makassar, Saudagar Utama Motor, adanya di Jalan Lantodeng Pasewang. Nah, ini adalah Toyota CHR keluaran tahun 2018. Barunya itu dijual di angka 510 sampai 550 jutaan. Apalagi kalau yang hybrid itu sedikit lebih mahal lagi. Nah, kalau kita lihat, yang pertama yang akan saya tunjukkan ke teman-teman sekalian adalah kondisi eksterior daripada mobil ini. Nah, dari depan, seperti yang kita lihat, lampu untuk bagian sebelah kiri ya, yang ini sebelah kiri. Kalau dari sisi mobilnya, lalu kemudian sebelah kanan, semuanya kondisinya masih oke. Untuk emblem Toyota yang ada di tengahnya juga itu masih oke. Di bawah sono ada fog lamp yang masih terpasang dengan baik. Nah, kita lihat ke bawah, apakah mobil ini sudah pernah mengalami benturan dari bawah? Sepertinya tidak. Menurut saya ini kondisinya masih oke semua untuk bagian depannya. Lalu kemudian kita lihat lebih dekat. Nah, kalau kita lihat lebih dekat, jadi belepotan saya ngomongnya, untuk bagian lampunya kondisinya masih polos juga, sampai ke bagian fog lamp di bawah itu kondisinya masih bagus. Nah, di samping kiri, nah ini saya tunjukkan untuk bagian samping kiri, sama di sini juga masih mulus ya. Jadi mobil ini memang keluaran tahun 2018 ya. Ini baru beberapa tahun ya, baru 2 tahun kurang lebih dipakainya, dan selisih harganya dengan yang baru itu hampir 100 juta. Untuk harganya nanti akan saya sampaikan ke kalian semua. Nah, velgnya masih bagus juga, gak ada baret-baretan. Untuk bannya ya cukup besar sebenarnya bannya. Ini ukurannya 215 60 ring 17. Lalu kemudian di sampingnya, oh ya, kalau kita lihat satu yang menarik dari mobil ini adalah adanya fender kecil yang menyambung pada side skirt atau side body yang cukup besar dengan warna hitam yang ada di bawah sini. Ini menandakan bahwa mobil ini memang menonjolkan sisi crossover. Mobil ini menjadi pesaing berat daripada si Mitsubishi Eclipse Cross. Menurut saya itu yang sebanding dengan Mazda CX-3. Kalau untuk dari sisi harga, mobil ini head to head dengan Eclipse Cross untuk yang barunya di angka 500 jutaan. Nah, mobil ini juga belum pernah menyerempet untuk bagian spionnya, belum ada bekas-bekas
mobil ini pernah menyerempet dan bagian spionnya mentok ke benda atau mobil yang lainnya. Untuk pintunya, handle-nya itu sewarna dengan body, lalu kemudian ada garis warna chrome yang ditarik dari atas sampai ke handle pintu belakang. Nah, untuk tuas pintu belakangnya ini sama dengan yang ada di Honda HR-V yang ada di sana, yang juga merupakan saingan dari mobil ini kalau dari sisi dimensi. Nah, seperti ini, mobil ini juga sudah dilengkapi dengan talang air, lalu kemudian di atas ada spoiler yang sebesar dari lubang ke bawah. Ini tampilannya sangat sporty jadinya kalau seperti ini. Lalu kemudian untuk bagian bawahnya juga kondisinya sama, ban dan velgnya di bagian belakang sini ada lebihnya sedikit. Memang kalau kita lihat bannya di bagian bawah sini agak keluar, yang agak sini enggak, supaya tidak kecipratan kotor untuk bagian atas bodinya. Nah, di bawah sini ada reflektor yang dibentuk oleh housing yang membuat tampilan belakang mobil ini memang jadi lebih gagah. Nah, overall untuk bagian samping mobilnya ini bisa kita lihat dari sini. Untuk bagian sampingnya kondisinya masih bagus, nggak ada baret bahkan yang cukup parah. Kalau sehalus rambut sih menurut saya so-so lah ya. Nah, di belakang juga sama. Kalau kita lihat untuk lampunya dia agak menonjol tapi tidak terlalu keluar dari sisi bodinya. Ini lampu belakangnya. Kiri kanan kondisi masih bagus. Overall untuk bagian belakang dari mobil ini juga kondisi masih oke. Toyota CHR ini 2018 ya, matinya di 2024. Untuk platnya, nah di bawah sini ada reflektor juga. Biasanya kalau mobil-mobil supercar di bawah sini, yang di tengah itu adalah muffler. Kalau ini muffler ya di bawah sembunyi, bukan yang di tengah, tapi dengan bentuk yang seperti ini. Untuk bumper belakangnya luar biasa, warnanya hitam dop lagi. Nah, tentu mobil ini dilengkapi dengan sensor parkir juga. Kalau kemudian di atas sini ada wipernya, rear defogger pastinya, lalu kemudian lampu-lampu di bagian sebelah kanan juga masih oke dan masih mulus. Untuk bannya yang bagian sebelah kanan dengan sisi bodi sebelah kanan belum pernah mengalami benturan atau belum pernah mentok ke posisi apapun atau benda apapun. Nah, di atas ada shark fin antena. Nah, kalau kita lihat di bagian bawah untuk yang side bodinya itu benar-benar melindungi body ya dari sisi benturan. Jadi kalau misalkan terbentur ininya yang kena duluan. Nah, biasanya apalagi kalau misalkan bebatuan, ini yang kena duluan. Dan kalau kita lihat secara keseluruhan untuk bagian sebelah kanan mobil ini, mulai dari sisi belakang sampai ke sisi depan, ini masih luar biasa kondisinya. Handle pintunya pastinya masih oke dan empuk sekali untuk membuka tutup pintu mobil ini. Untuk bagian sebelah kanan, yang ini di sini ada kunci untuk emergency, padahal sebenarnya mobil ini sudah menggunakan smart key atau keyless untuk keyless entry. Nah, untuk bagian spion sebelah kanan juga belum pernah mentok ke mobil manapun. Di bawah juga sama, masih mulus ya mobil ini. Menurut saya ini masih sangat worth it dari sisi eksterior untuk membeli yang bekas semacam ini ketimbang membeli yang baru dengan selisih harga yang hampir 100 jutaan bedanya ya. Nah, yang ono adalah si Porsche Cayman yang sebelumnya sudah pernah kita review dengan Mercedes-Benz yang ada di sana juga. Nah, kalau kita lihat di sini, ini adalah wipernya yang dia sembunyi. Kalau kita lihat untuk bagian kap mesinnya, dia akan melindungi si wipernya ini supaya tidak terlalu terhembus oleh udara lah pada saat kecepatan tinggi. Nah, kita lihat sisi dalam. Untuk mengakses sisi dalamnya, kita buka seluruh bagian pintunya agar kita bisa melihat secara jelas sisi dalamnya secara terang. Nah, seperti inilah bagian dalam daripada mobil ini. Kalau kita lihat pintunya, dia di sini kulit ya,
Untuk sandaran tangannya di sini plastik, bukan kain tapi plastik di bawah juga, tapi bukan plastik yang hard, ini agak soft. Lalu kemudian black piano. Nah, untuk bagian trim pintunya sampai ke bagian joknya yang ada di dalam mobil ini memang kelihatan masih baru. Nah, ada skid plate yang ada di bawah sini dengan tulisan CHR yang menyala warna biru, mengingatkan mobil ini yang edisi hybrid ya. Nah, untuk joknya semi bucket juga, di sini ada bucket untuk menopang sisi kiri dan sisi kanan badan. Lalu kemudian pada bagian dudukannya juga sama. Pengaturannya lengkap ya, ada sliding di bawah, ada reclining, tapi nggak bisa untuk adjust naik turun untuk bagian penumpangnya. Nah, seperti ini layout dashboardnya kalau kita lihat dari sisi kiri, seperti ini kondisinya. Nah, ini adalah pajaknya. Biasanya ada yang nanya pajak mobilnya berapa. Pajaknya ini 9.991.000. Ini kebaca nggak ya? Enggak ya. Nah, itu 9.991.000 yang pasti tengah itu ya. Nah, seperti ini konsol tengahnya. Mobil ini transmisinya otomatis, nggak ada pedal shift, tapi bisa menggunakan sensasi manual ya, bisa dipakai dengan mode manual, dengan black piano pada konsol tengahnya yang memberikan kesan yang sangat mewah pastinya. Kuncinya seperti ini, smart key, keyless dalam sini. Lalu kemudian ininya, di sini ada konsol untuk penyimpanan. Nah, joknya kurang lebih seperti ini, saya tunjukkan ke kalian semua juga. Nah, joknya ini dia memang mirip dengan jok mobil-mobil balap ya, yang biasanya jok pocong, tapi ini bisa adjust, bisa dinaik turunkan. Nah, untuk sisi penumpang sama, kondisinya juga masih oke. Untuk trim pintunya di belakang sini plastik, bukan lagi kulit, apalagi yang ada di sini cup holder ada di sini satu, dan ada skid plate juga di bawah CHR atau CHR. Nah, untuk jok belakangnya sama seperti ini, ada 3 headrest. Untuk jok belakangnya menandakan bahwa mobil ini bisa memuat 3 orang dengan bentuk jok yang kalau kita lihat sini plastik ya, lumayan mengambil space untuk bagian sininya. Untuk bagian ininya ya, karena kenapa ya, bisa jadi karena memang area roda pada bagian mobil ini agak lebar ke dalam, bisa jadi ya. Nah, empuk juga untuk joknya di tengahnya sini, itu nggak ada armrest ya untuk bagian tengahnya ya. Saya kok nggak melihat armrest, apa saya yang kurang paham tentang mobil ini. Tapi ya seperti itulah untuk bagian belakang. Nah, jok daripada mobil ini bisa dilipat ke depan, dan dia kalau dilipat benar-benar kondisinya rata lantai dari sisi bagasi yang ada di belakang. Nah, sekarang kita tunjukkan bagasinya. Nah, untuk bagasinya seperti ini. Nah, tadi saya sudah lipat kursi yang ada di belakangnya, dia memang benar-benar serata lantai sampai ke sana. Cuman ini posisinya agak tinggi memang. Tapi kalau misalkan kita mau duduk-duduk lagi perjalanan keluar kota, lalu kemudian capek mau duduk-duduk di bagian bagasi mobilnya ini, pasti akan sangat nyaman untuk nongkrong di sini. Ada sekat juga untuk bagian bagasinya, privasi dari barang yang kita bawa. Kalau misalkan ternyata ada barang-barang yang nggak boleh diintip atau nggak boleh kena matahari, itu akan ditutupi sama si sekat yang ada di situ. Nah, kita pindah ke sisi sebelah kanan. Untuk sisi sebelah kanan, trim pintu sama, kondisinya masih oke juga, masih sangat bagus. Lalu kemudian untuk jok belakangnya sama seperti yang ada di sebelah kanan ini juga bisa dilipat, dan kalau dia dilipat maka dia akan serata lantai seperti ini, jadi lebih luas ya untuk space penyimpanan barangnya, jadi sangat luas sampai ke depan, apalagi kalau sekat pemisah yang ada di atas dilepas. Ban serep full size yang ada di bawah, toolkit juga adanya di bawah semua. Nah, ini. Lalu kemudian untuk sisi drivernya, untuk sisi driver kita lihat kondisi trim pintunya. Ini adalah sisi yang sebenarnya
paling banyak disentuh ya. Kenapa bisa? Karena mobil ini nggak mungkin jalan kalau nggak ada driver. Nah, driver pasti menyentuh bagian-bagian misalkan yang dari tangan dan seterusnya. Ini semua all auto untuk bagian switch, bagian tombol power window-nya ini all auto semua. Ada lock window, lock door, pengaturan spionnya ada, karena spionnya juga sudah electric retract. Pasti kulit di sini, di bawah ada door trim dengan door pocket. Nah, dengan kita melihat sisi driver yang paling banyak diakses oleh orang, dan di sini kondisinya masih mulus, ini menandakan bahwa mobil ini memang terawat pada saat dipakai oleh pemilik sebelumnya. Nah, di sini ada high adjuster untuk joknya, ini bisa dinaik turunkan. Lalu kemudian ini untuk punggung ya. Nah, kita bisa lihat dari sini indikatornya. Ya. Nah, ini untuk punggung. Jadi dia untuk mengembungkan sisi ini, sisi penopang pundak bagian bawah ya. Jadi itu. Kalau kemudian ada pengaturan sudut reclining dengan sliding pastinya. Transmisi automatic, sudah start stop engine button. Lalu kemudian ada pengaturan untuk lampunya, apalagi ya yang ada di mobil sini ya. Nah, untuk setirnya sudah ada cruise control juga untuk sisi sebelah kanannya. Lalu kemudian sebelah kirinya sudah ada pengaturan untuk audionya, audio switchnya. Nah, tuas-tuas ada di sebelah kanan. Nah, kalau kita lihat layout dashboard daripada mobil ini driver sentris ya, atau driver oriented banget. Karena kenapa? Konsol-konsol yang ada di bagian tengah ini, head unitnya, pengaturan AC-nya dan seterusnya itu mengarahnya ke driver. Jadi benar-benar memanjakan sisi driver. Soft touch untuk bagian atas ini. Setirnya apalagi sudah ada pengaturan tilt dan teleskopik pastinya. Lalu kemudian bentuk dashboard daripada mobil ini sangat mewah. Di atas belum ada sunroof, apalagi panoramic roof seperti yang ada di Eclipse Cross yang menjadi pesaingnya, tapi dashboardnya atau interiornya, langit-langitnya, plafonnya itu dominan hitam semua, dan itu menjadikan mobil ini kelihatan keren. Nah, untuk harga dari mobil ini dipasarkan di angka 465 jutaan untuk yang keluaran tahun 2018 ini, dan ini dipasarkan oleh Saudagar Utama Motor. Nah, untuk informasi pemesanan daripada mobil ini bisa menghubungi kawan saya yang merupakan marketing daripada mobil-mobil kece dan mobil-mobil recommended yang ada di sini, namanya Rizal. Nah, si Rizal ini silahkan dihubungi, nomor kontak yang ada di sini. Ini adalah nomor kontak dia, silahkan di pause video ini lalu kemudian dicatat, bisa ditelepon atau di WhatsApp. Nah, itu yang bisa kita ulas kali ini tentang Toyota CHR. Semoga ini bermanfaat dan kita akan ketemu pada ulasan-ulasan otomotif atau mobil bekas recommended yang lainnya. Terima kasih sekali lagi dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.